Kurniawan, seorang pemuda yang cita-citanya sederhana, yaitu cepat kaya tanpa kerja keras. Hari itu dipanggil ke kantor kelurahan oleh Pak Korupsi, sang pejabat yang senyumnya lebih lebar daripada jalan tol. Di ruang rapat yang bau pengharum ruangan, rasa jeruk purut, Pak Korupsi menyalakan proyektor. Kurniawan, kamu adalah pemuda visioner. Saya punya proyek masa depan, sawitisasi total. Kurniawan melihat layar. Di sana ada peta desa, tapi semua bangunan termasuk sekolah, puskesmas, dan lapangan bola diganti dengan gambar pohon kelapa sawit mini yang ditempel pakai klip art tahun 90-an. Pak, itu sekolah anak-anak kok jadi pohon? Tanya Kurniawan bingung. Kurniawan, anak-anak itu butuh masa depan, dan masa depan adalah minyak goreng. Nanti mereka belajar di bawah pohon sawit, lebih asri, lebih produktif, dan kalau lari-lari, bisa sekalian mungut berondongan. Jawab Pak Korupsi mantap. Pak Korupsi kemudian mengeluarkan sebuah botol berisi cairan bening. Ini adalah prototipe kita. Minyak sawit Bluetooth tidak perlu dituang, cukup koneksikan ke wajan. Nanti wajannya panas sendiri. Kurniawan menggaruk kepala yang tidak gatal. Pak, itu bukannya air mineral yang Bapak kasih stiker. Hush, ini teknologi cloud. Jangan meremehkan anggaran triliunan saya, bentak Pak Korupsi sambil buru-buru menyembunyikan botol aquanya. Pak Korupsi mengajak Kurniawan ke lapangan bola yang sudah mulai ditanami bibit. Kurniawan, untuk menarik investor, kita akan buat lomba panen sawit sambil kayang. Siapa yang paling cepat memanen tanpa menyentuh tanah, dia dapat bonus jabatan jadi kepala urusan logistik minyak. Kurniawan melihat beberapa staf kelurahan sudah mulai berlatih kayang di antara bibit sawit yang tingginya baru 10 cm. Ada yang encok, ada yang malah jungkir balik masuk selokan. Ingat Kurniawan, bisik Pak Korupsi sambil menggaleseles kantong celananya yang tebal. Dalam proyek ini, prinsip kita cuma satu. Rakyat panen lelah, saya panen rupiah. Maksud saya, kita semua berkah. Tiba-tiba, seorang warga berteriak, "Pak, itu bibit sawitnya kok malah tumbuh bunga mawar?" Pak Korupsi pucat. Ternyata, karena anggaran bibit sawitnya dikorupsi 90%, stafnya malah membeli bibit bunga hias diskonan di pasar malam agar terlihat hijau. Kurniawan hanya bisa menghela napas sambil memandangi lapangan bola yang sekarang jadi kebun mawar raksasa. Ya, minimal kalau proyek sawit gagal, kita bisa jualan bunga buat orang patah hati ya Pak. Pak Korupsi hanya terdiam, pura-pura pingsan sambil tetap memeluk tas berisi dokumen proyeknya.